Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Damayanti SPD sebagai pengajar biologi di SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan tentang materi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri tumbuhan paku: 1. Mempunyai batang, daun, dan akar sejati. 2. Memiliki pembuluh pengangkut, xilem, dan phloem yang teratur dalam tipe yang konsentris. Dan perkembangbiakannya memperlihatkan adanya metagenesis, yaitu generasi sporopit pada tumbuhan paku dan generasi gametofit pada protalium. Skema metagenesis paku. Pertama ada spora. Spora berubah menjadi protalium. Protalium bersifat gametofit karena menghasilkan dua sel kelamin jantan dan betina, yaitu Antheridium dan Archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid sebagai kelamin jantan, Archegonium menghasilkan sel telur sebagai kelamin betina. Kemudian berfertilisasi, jadilah zigot, zigot menjadi embrio, embrio berubah menjadi tumbuhan paku, yaitu yang bersifat sporopit. Nah, tumbuhan paku menghasilkan daun yang mempunyai spora atau sporopil. Di dalamnya ada sporangium dan ada sel induk spora. Sel induk spora pecah menghasilkan kembali spora. Begitu seterusnya bersiklus, berputar, yang disebut sebagai pergiliran keturunan atau metagenesis. Macam paku berdasarkan sporanya. Yang pertama ada paku homospor atau isospor, yang kedua ada paku heterospor atau anisospor, dan yang ketiga ada paku peralihan. Klasifikasi paku berdasarkan struktur tubuh. Yang pertama ada Silophyta atau paku purba, yang kedua ada Equisetonophyta atau paku ekor kuda, yang ketiga ada Lycophyta atau paku kawat, dan yang keempat ada Pteridophyta atau paku sejati. Silophyta, paku purba. Sebagian besar anggotanya sudah punah. Hidup di daerah tropis dan subtropis, memiliki daun kecil atau akar sejati. Sporangium terdapat di sepanjang cabang batang, contohnya Rhinia dan Silotum. Yang kedua, Equisetophyta atau paku ekor kuda. Hidup pada habitat lembab di daerah yang subtropis, sudah banyak yang punah, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batang berruas-ruas, setiap ruas dikelilingi daun seperti sisik. Batangnya keras karena dinding selnya mengandung silika. Sporangium terdapat pada strobilus. Yang ketiga, Lycophyta atau paku kawat. Berdaun kecil, tersusun spiral, sporangium di ketiak daun membentuk strobilus. Batangnya seperti kawat, hidup di daerah tropis dan subtropis, menempel pada batang pohon atau bebas. Gametofit paku kawat berukuran kecil dan tidak berkloropil, sehingga memperoleh makanan dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Contohnya Lycopodium, Selaginella, dan Isoetes. Paku sejati atau Pterophyta. Hidup di daerah tropis dan subtropis. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tinggi dapat mencapai 2 meter. Daun mudanya tumbuh menggulung atau circinatus. Contohnya semanggi, paku tanduk, dan paku tiang. Manfaat tumbuhan paku. Sebagai obat-obatan, sebagai tanaman hias, sebagai tanaman sayuran, sebagai pupuk hijau, sebagai sumber bahan baku batu bara, tumbuhan paku yang sudah mati pada zaman purba. Contohnya Selaginella piane sebagai obat, Asplenium nidus sebagai tumbuhan hiasan, Marsilea crenta sebagai sayuran, dan Ajolla pinnata sebagai pupuk hijau. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.